Cinema Channel, kumaha damang sadayana, gimana kuota utama masih aman? So, today Mimin akan membawakan alur film yang berjudul Stubby an American Hero yang rilis tahun 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata dan bercerita tentang anjing liar yang ikut bergabung menjadi anggota militer Perang Dunia Pertama. Ya udah, biar tahu perjuangan si anjing ini kayak apa, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Berawal dari seekor anjing liar yang berusaha mencari makan di toko penjualan daging. Ketika si anjing akan mencari makanan di tempat sampah, seorang pegawai toko mengusirnya karena khawatir mencuri daging di sana. Pegawai itu kemudian mengusir si anjing sambil melemparinya dengan tulang. Tapi ternyata hal itu malah membuat si anjing sangat senang. Ia membawa tulang tadi kemudian pergi bersamaan dengan anggota militer yang sedang melintas menuju ke pangkalan. Tiba-tiba salah satu dari mereka memberikan si anjing makanan. Dia bernama Robert Conroy, salah satu anggota angkatan militer muda yang kala itu sedang mengikuti latihan untuk Perang Dunia. Si anjing kemudian mengikuti mereka sampai ke pangkalan, tapi sesampainya di sana si anjing tidak diperkenankan untuk masuk. Tapi karena penasaran dengan apa yang terjadi di dalam, si anjing nekat menggali tanah pagar sampai akhirnya anjing itu pun bisa masuk ke pangkalan. Di dalam, si anjing menuju ke dapur pemotongan daging, tapi dia kembali diusir oleh koki. Si anjing pun kemudian lari sampai tak sengaja menabrak Conroy yang sedang berbaris. Conroy mengira kalau si anjing meminta makanan lagi, makanya Conroy berkata kalau dirinya sudah tak memiliki makanan. Lalu karena dirinya sedang berlatih, Conroy pun mencoba mengusir si anjing dari sana. Namun dia diam saja dan justru ikut dalam barisan sampai akhirnya si anjing ketahuan oleh Sersan. Ketika Sersan bertanya siapa pemiliknya, si anjing langsung melirik ke arah Conroy yang membuat Sersan mengira itu anjing miliknya. Tapi untung saja Sersan tampak senang dengan si anjing dan menerima kehadirannya di sana. Singkat cerita, makan siang pun tiba. Melihat si anjing ada di sana, si koki terkejut. Tapi teman-teman Conroy berkata agar tidak mengganggu dan menyuruh si koki untuk memperlakukan si anjing layaknya manusia. Lalu di tengah-tengah menikmati makanan, kawan-kawan Conroy bilang bahwa mungkin saja Sersan bisa menerima keberadaan si anjing di pangkalan, tapi belum tentu kolonel akan menerima keberadaannya. Pada keesokan harinya, Sersan membangunkan para pasukan untuk kembali berlatih. Di sini si anjing juga tak mau kalah, dia mengikuti semua latihan yang ada di sana dengan penuh semangat. Selesai latihan, Sersan berkata kalau selama latihan berlangsung para tentara kalah jauh dengan si anjing. Kenapa Sersan berkata demikian ya? Ternyata Sersan hanya ingin membangkitkan semangat pasukannya lagi agar tidak kalah dengan seekor anjing. Selanjutnya, sebelum tidur, kawan-kawan Conroy terlihat khawatir kalau si anjing mungkin tidak akan diterima oleh kolonel. Tapi ternyata ketakutan itu tak menggoyahkan tekad Conroy untuk tetap merawat si anjing. Malam itu juga Conroy memberi nama sahabat barunya itu dengan sebutan Stubby. Pada latihan berikutnya, sang kolonel hadir saat apel berlangsung. Para pasukan dan Sersan mengira kolonel akan mengusir Stubby, tapi ternyata kolonel juga tertarik pada Stubby dan bilang pada Sersan kalau Stubby berhak mendapatkan pelatihan yang sama dengan para tentara yang lain. Setelah apel selesai, Sersan kembali melatih para tentara. Kali ini, Sersan mengenalkan serangan gas air mata pada mereka agar di peperangan nanti mereka tahu bagaimana cara menanganinya. Hari demi hari telah mereka lalui dan kini Sersan menyatakan selamat pada tentara serta Stubby karena sudah berlatih keras sampai sejauh ini. Di sore harinya, para tentara apel dan pengumuman disampaikan oleh kolonel kalau sebentar lagi para tentara akan dikirim ke Prancis untuk perang sungguhan. Pasukan yang diberi nama Divisi Yankee ini akan bertugas sebagai sekutu Prancis melawan Jerman. Tapi di sisi lain, Conroy sangat sedih karena harus meninggalkan Stubby yang telah menemaninya berlatih selama ini dan mau tidak mau dia memang harus meninggalkan Stubby. Hari keberangkatan pun tiba. Sebelum berangkat, Conroy memberikan hadiah untuk Stubby berupa kalung dan setelah itu Conroy menitipkan Stubby pada sang koki. Dengan senang hati, orang itu pun menerima titipan Conroy dan berjanji akan menjaganya sampai Conroy kembali pulang.
Beberapa saat setelah Conroy pergi, Stubby berusaha untuk melepas ikatan hingga akhirnya ia berhasil. Lalu dengan cepat dia berlari menyusul kereta yang mengarah ke pelabuhan. Tapi saat ia berada di pelabuhan, Stubby tak diperkenankan masuk oleh penjaga di sana. Tidak ingin menyerah begitu saja, Stubby berusaha mencari cara supaya bisa masuk ke dalam kapal menyusul Conroy. Dan berkat kecerdasannya, Stubby pun berhasil masuk ke dalam kapal yang menuju ke Prancis itu dengan mengendap-endap agar tak ketahuan oleh para penjaga. Setelah berkeliling kapal mencari Conroy, akhirnya Stubby menemukan kamar yang saat diendus ada bau Conroy di dalam sana. Tidak basa-basi, Stubby langsung mencari Conroy dan membuat takjub semua orang akan kepintaran Stubby yang berhasil menemukan tuannya. Conroy dan kawan-kawan kemudian membawa Stubby untuk disembunyikan, tapi di perjalanan mereka malah menubruk kolonel yang membuat Stubby pun ketahuan. Stubby akhirnya memberi hormat kepada kolonel, sedangkan Conroy berusaha menjelaskan kalau adanya Stubby di sana bukan karena Conroy, tapi karena Stubby datang dengan sendirinya. Disangka akan marah, kolonel malah tertarik dengan hal itu dan menerima keberadaan Stubby karena ia merasa kalau Stubby adalah anjing yang cerdas dan kemungkinan bisa diandalkan. Lalu karena Stubby telah menjadi bagian dari mereka, kolonel pun menyuruh Conroy membuatkan kalung nama untuk Stubby. Singkat cerita, tibalah mereka di Prancis. Ketika sampai di medan perang, mereka melihat bekas-bekas peperangan. Orang-orang yang terdiam karena lelah dan kedinginan, tanah sangat tandus dan masih ada bekas asap dari senjata api. Kemudian di tengah rasa lelah orang-orang itu ada hama tikus yang menyerang dan Stubby dengan inisiatifnya segera mengusir tikus-tikus tersebut. Pada keesokan harinya dari atas parit terjadi serangan secara tiba-tiba yang membuat beberapa dari mereka terluka, bahkan ada yang terkubur tanah. Stubby pun membantu mencari orang-orang yang terkubur lalu melaporkannya pada pasukan lain sehingga para pasukan sekutu pun mencoba dengan memberikan serangan balik kepada tentara Jerman. Setelah serangan itu berhenti, mereka pun beristirahat untuk makan. Saat pembagian makan, sempat terjadi cekcok nih karena pembagi makanan enggan memberi jatah kepada Stubby. Conroy pun menjelaskan kalau Stubby itu adalah bagian dari tentara juga dan berhak mendapatkan makanan. Setelah percekcokan tersebut, Conroy ditemui Gaston, seorang prajurit Prancis yang mengajak bekerja sama dalam tugas pengintaian ke markas tentara Jerman. Tapi Gaston mengajaknya ke markas Prancis terlebih dahulu. Di perjalanan, Conroy dan kawan-kawan melihat tempat yang mana banyak rumah-rumah yang sudah hancur. Lalu tiba-tiba suara ledakan terdengar yang dikira adalah serangan dari Jerman, tapi Gaston menjelaskan bahwa itu hanyalah suara ledakan sekutu yang membalas serangan Jerman. Saat pagi tiba, Conroy dibangunkan dan diajak pergi lagi oleh Gaston mengendarai kuda menuju markas Jerman untuk mengintai serangan berikutnya, dan yang mereka lihat adalah gas beracun yang akan dikerahkan. Ketika mereka berniat kembali ke markas, ternyata para tentara Jerman tahu keberadaan mereka dan langsung menyerang. Gaston dan Conroy pun membalas serangan itu, sedangkan Stubby diberi tugas untuk segera memberi info kepada orang-orang kalau gas beracun akan segera diluncurkan. Stubby dengan cepat berlari memberi info pada orang-orang yang berada di parit agar segera melakukan pertahanan serangan gas yang sedang diluncurkan tentara Jerman. Tidak hanya itu, kini Stubby berkeliling ke rumah-rumah sekitar yang akan terkena dampak dari gas tersebut. Stubby mengisyaratkan kepada mereka untuk menggunakan masker dan menutup rumahnya rapat-rapat. Setelah Stubby berhasil memberikan info dan menyelamatkan banyak orang, Conroy dan Gaston menyusul Stubby dan langsung masuk bersama ke dalam rumah untuk mengamankan diri. Saat gas tersebut reda, para warga itu pun sangat bangga pada Stubby dan mereka mengucapkan terima kasih karena telah memberikan informasi tentang gas beracun tadi. Sehingga kini Stubby pun dianggap sebagai pahlawan oleh mereka. Ketika sedang santai, Gaston mengajak Conroy menuju ke suatu tempat yang di sana mereka saling menceritakan latar belakang keluarga masing-masing. Conroy menceritakan kalau dirinya sudah tak memiliki orang tua. Ia hanya tinggal bersama kakak dan adiknya. Conroy sendiri telah ditinggal mati oleh ayahnya ketika berusia 5 tahun. Sedangkan Gaston menceritakan kalau dirinya telah ditinggalkan oleh istrinya yang sangat ia cintai. Kini
Kini peperangan kembali berlangsung dan membuat beberapa orang terluka. Stabi terlihat berlari mencari orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Ia menemukan orang yang sudah tak berdaya dan berhasil menyelamatkan orang itu dengan memanggil pasukan lain agar segera mendapatkan pertolongan medis. Berkat segala perjuangan yang dilakukan oleh Stabi, dia mendapatkan berbagai ucapan terima kasih tak terhingga dari orang-orang. Salah satu dari mereka memberikan rompi serta masker yang cocok digunakan untuk Stabi. Lalu pada April 1918, sekutu Yankee dipindah tugaskan ke medan perang lain. Saat peperangan kembali berlangsung, banyak orang-orang yang tumbang antara sekutu maupun musuh karena peperangan yang sangat dahsyat. Saat itu Conroy dan kawan-kawan dalam keadaan terdesak, lalu Stabi dengan kecerdasannya mengalihkan perhatian musuh sehingga Conroy dan kawan-kawan akhirnya bisa menahan lawan. Tapi serangan masih berlanjut, pihak lawan melemparkan sebuah gas beracun di dekat Olsen dan orang-orang lain. Namun Stabi dengan cepat membawa gas beracun itu pergi agar orang-orang selamat, walaupun akhirnya pengorbanan Stabi membuat Stabi lemas tak berdaya karena terkena gas beracunnya. Melihat Stabi dalam bahaya, Conroy pun dengan cepat membawa Stabi ke bagian medis untuk segera mendapatkan pertolongan. Conroy di sini benar-benar cemas dengan kondisi Stabi yang lumayan parah. Awalnya dokter enggan memberikan pengobatan pada anjing, tapi Conroy menjelaskan kalau Stabi itu bagian dari pejuang yang telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Mendengar ucapan Conroy, sang dokter akhirnya mau mengobati Stabi bersamaan dengan Scudder yang harus segera mendapatkan perawatan karena cedera. Waktu demi waktu peperangan masih berlangsung dan Conroy juga masih berhadapan dengan perang tersebut tanpa Stabi. Melihat itu, Gaston lalu berusaha menenangkannya dengan menyuruh Conroy jangan khawatir berlebihan karena semua akan baik-baik saja. Tapi di sisi lain, ternyata divisi Yankee telah terdesak dan menjadi incaran pasukan Jerman. Conroy pun menjadi kesal, dia sangat tak sabar untuk segera menyerang pasukan Jerman. Kondisi saat ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Sekutu divisi Yankee diincar sebab menjadi peran besar dalam melawan Jerman sampai harus menjadi tujuan utama penyerangan dari pihak Jerman. Kemudian Kolonel Prancis datang mengajak Gaston untuk segera pergi karena kondisi sudah tak memungkinkan. Conroy pun bersedih lagi karena dia ditinggalkan oleh sahabatnya. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya divisi Yankee bisa memukul mundur pasukan Jerman. Dan karena kondisi sudah lebih baik, di suatu malam Conroy menulis surat untuk kakaknya. Ia menceritakan segala hal yang telah ia alami selama menjalani perangnya di Perancis. Sampai suatu ketika, Conroy terkena penyakit epidemi flu yang terkenal mematikan serta mudah menular. Dan di waktu yang bersamaan, Stabi justru sudah sedikit sehat. Dia yang sudah membaik pergi untuk mencari Conroy, tapi yang ditemukan hanya pasukan Jerman. Stabi pun terus berlari sekuat tenaga sampai akhirnya dia berhasil bertemu dengan Conroy. Dan Conroy yang melihat Stabi menjadi lebih bersemangat lagi. Setelah berbulan-bulan terlewati, kini Stabi dan Conroy dikirim ke Paris. Setibanya di sana, mereka bersantai-santai terlebih dahulu serta menikmati keindahan di sana sebelum mereka kembali melakukan misi berikutnya. Awalnya, orang-orang Prancis mencurigai orang Amerika, tapi saat musim gugur pada 1918, mereka kini menghormati orang Amerika. Pada September 1918, Jerman menyatakan mundur dan segera menandatangani gencatan senjata. Namun, sebelum detik-detik perang berakhir, Stabi mencurigai seseorang sehingga dia menggigit orang tersebut yang ternyata adalah mata-mata Jerman dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tapi untung saja Conroy tiba bersama teman-teman untuk menolong Stabi yang hampir dibunuh. Setelah kejadian tersebut, Stabi dan Conroy diberi penghargaan atas perjuangan yang telah dilalui. Stabi mendapat gelar sersan dan Conroy sebagai kopral. Gaston di sana juga terlihat sangat bangga melihat mereka telah berhasil. Bahkan kini berita mereka pun mengudara di media koran. Seiring berjalannya waktu, kini teknologi perang semakin canggih dan mereka pun kembali melaksanakan perang-perang yang masih terjadi pada masa itu. Stabi masih tetap dengan keberaniannya membantu tentara melawan pasukan Jerman yang berhasil dipukul mundur. Dikabarkan juga kalau perang akan berakhir esok hari karena Jerman akan menandatangani gencatan senjata. Mendengar hal itu, orang-orang di sana pun bersorak bergembira karena perang telah usai, yang kini mereka tinggal menunggu detik-detik kepulangannya menuju Amerika lagi.
Esok harinya, perang terakhir pun berlangsung dan dengan semangat Stabi berlari untuk ikut menyerang lawan. Di ujung peperangan itu, mereka telah saling berhadapan-hadapan menodongkan pistol dan akhirnya mereka mendengar sebuah isyarat kalau perang telah selesai. Tapi di sisi lain, Olsen kawan mereka gugur dalam perang tersebut dan membuat mereka bersedih atas kepergiannya. Mereka kemudian saling berpamitan antara tentara Perancis dengan sekutunya yaitu Yankee. Kepulangan divisi Yankee juga disambut dengan bangga oleh orang-orang. Mereka bersorak atas keberhasilan pasukan Yankee. Sementara itu, Stabi menjadi anjing yang sangat berharga di mata orang-orang karena telah menjadi pahlawan bagi mereka dan film pun selesai. Gimana nih menurut kalian filmnya? Cukup bahkan terbilang menarik sih menurut Mimin karena mengambil dari kisah nyata dan dari film ini kita bisa dikit-dikit tahu nih sejarah tentang Perang Dunia Pertama. Selain itu Mimin juga takjub sama Stabi tadi, walaupun dia seekor anjing tapi dia berperan penting bagi manusia. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.